dilewatin, ngeliat, baru kelihatan lagi penampakannya sama kembali kayak yang tadi. Nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya. Halo guys, balik lagi bersama kita di OTT Obrolan Tutup Toko. Tutup tokonya. Buka ceritanya. Dan seperti biasanya, mulai saat ini bukan sih, semenjak beberapa episode sebelumnya, gue akan rajin-rajin mengingatkan kalian untuk selalu subscribe. Just sekaligus komen. Dan sekaligus komen dan share juga. Di episode kali ini gue ada cerita. Iya, giliran yang cerita. Gini, Serem? ini kan gue ini warga Tangsel. Kan BSD. Bumi Spesifik nih, Serpong dan Bumi Bumi Serpong Damai itu kan buat warga Tangsel itu sebuah kawasan yang elit ya. Karena emang ruas jalannya gede-gede, Oke, kota mandiri. tata kotanya bagus, tamannya keren-keren dan lain-lain lah. Fasilitasnya lengkap. Ya, nyangka nggak lo kalau ternyata di BSD itu banyak fenomena menakutkan sebenarnya. Wah, lu jangan sembarangan ngomong lo. Lu pulang lewat BSD. Jadi guys, tiap malam nih Jito. Jadi kita selesaikan episode ini, nggak usah disambung. Gue lanjutkan nih ceritanya. Enggak. Anterin gue pulang. Lanjutkan nih. Udah lu ntar pagi aja baru pulang dari sini. Gue tinggalin di toko. Jadi gini, ada teman gue, warga BSD. Warga BSD yang gue ketemu, udah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi. Lu jangan sampai membuat citra buruk BSD lu, hati-hati. Enggak. Bukan membuat citra buruk BSD, tapi sebenarnya kan kalau lu lihat di channel-channel YouTube lainnya, ada salah satu mall terbengkalai. Oh, itu bukan di BSD-nya ya? BSD dong. Terus. Di BSD kan itu juga termasuk tempat yang sarang konten. Gua nggak bilang sarang soket ya. Sarang konten gitu. Buat konten kreator Buat konten kreator yang horor. yang itu posisinya di tengah loh. Itu posisinya di tengah. Pada saat itu masih buka, gue pernah ke situ sempat. Dan katanya masih bisa ke sana ya? Tapi masuknya susah. Masuknya susah. Oh itu. Ini itu lain cerita tuh urusannya. Ini balik lagi ke cerita teman gua. Sebut aja namanya Dina. Cewek, Dina ini punya kakak namanya Anton. cowok. Sebut saja Dina dan Anton adik kakak. Jadi Mereka warga BSD. mereka warga BSD. Seputaran BSD lah. Perumahannya apa? Hah? Kepo dah. Warga seputaran BSD. Kan banyak tuh, seputaran BSD itu banyak tuh. Dah. Jadi yang gue tahu waktu itu gue sempet dapat kabar dari lingkungan anak-anak event kalau Dina kecelakaan. Yang gue tahu, Adeknya. Iya, yang gue tahu kabarnya itu. Dan gue juga cuman kenal Dinanya, tahu abangnya Anton ini karena Dina ini Asher. Jasa event. Asher event kan biasa kadang-kadang suka pulang malam kan. Nah kenapa gue bisa tahu kakaknya karena ya jarang-jarang ini abangnya care banget sama adenya ngejemput. Bahkan kalau malam-malam biasa selesai event dijemput laki, gue pikir cowoknya. Cowok lu Din, bukan abang gue gitu. Nah mereka yang gue tahu pernah mengalami sebuah kecelakaan. Si Dinanya. Dina ini dan Antonnya Oh, barengan. barengan. Nah gue pada saat itu kan ketemu lagi sama Dina, kepo dong. Gue nanya. Gimana peristiwanya? Iya, Din, udah lama gak ketemu, basa-basi. Waktu itu lo kecelakaan ya? Gimana sih ceritanya? Maksud gue, lo kecelakaan apa? Kecelakaannya gimana? Gitu, coba ceritain Kondisinya kayak kronologisnya. apa? Maksud gue cuma sekedar empati karena teman lama udah gak ketemu. Bukan berusaha mengorek luka lama, enggak. Cuman maksudnya, pengen tahu aja lo tuh kecelakaannya tuh kenapa gitu. Normalnya sebegitu sebagai teman ya? Iya, nah ternyata di balik hal itu ada hal mistis yang serem banget menurut gua. Yang terjadi sama Yang Dina. terjadi sama Dina pada saat
sebelum kecelakaan. Di BSD. Ya. Jadi kejadiannya waktu itu di satu malam dia pulang dari event di tengah kota. Dia pulang itu nyampe kawasan BSD sekitar jam 2 malam. Nah, ruas jalan BSD itu kan boulevardnya panjang-panjang ya. Ini salah satu percabangan dari jalan utamanya. Salah satu percabangan dari jalan utamanya. Sepi tuh. Iya, sampai sekarang juga masih sepi. Jadi begitu Dina sama Anton itu masuk kawasan BSD itu sekitar jam 2 malam. Nah, pada saat malam itu sebenarnya sih biasa aja sebenarnya. Dina pulang tengah malam dijemput sama Anton atau misalnya ada temennya yang nganterin. Yang namanya kerjaan event kan kadang-kadang suka ada yang sampai tengah malam kan. Biasa aja, gitu, nggak pernah ada kejadian apa-apa. Cuman pada saat itu awal kejanggalannya itu Ini pakai mobil, pakai motor. pakai mobil. Mobilnya Taruna, gue masih ingat. Nah, itu dia ketemu keanehan. Begitu masuk dari jalur utama itu dia belok ke jalan kedua, bukan jalan alternatif, pokoknya di luar jalan boulevardnya. Belum lama setelah belok itu, lu pernah nggak sih kalau misalnya radio tiba-tiba dari siaran penyiar terus tiba-tiba hening? Gangguan jaringan. Iya, tadinya dianggap Dina itu hanya gangguan jaringan. Udah, dia cuek aja. Ntar juga nyala lagi. Ditungguin, bener nyala lagi. Nyala lagi, terus beberapa menit kemudian gitu lagi, mati lagi. Cuman anehnya pada saat yang kedua kali, itu ada suara orang nafas. Tarik napas, buang napas, dan itu kencengnya. Maksudnya Bukan ngos-ngosan kan, bukan terengah-engah. orang napas normal ya. Orang napas normal. Ini kalau terjadi gangguan frekuensi, kok ada suara itu? Splitter. Bisa jadi, mungkin. Atau misalnya dari frekuensi itu nyambung ke mic penyiar, terus penyiarnya nafas. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja, mungkin. On air. Iya. Nah, setelah ada fenomena kayak gitu, Dina tadinya mikir, ganggu nih, akhirnya dimatiin. Anton biasa masih melaju, karena kan jalanan BSD tuh panjang-panjang ya. Lebar. Panjang dan lebar. Nah, ada keanehan kedua. Sebenarnya trotoar setiap ruas jalur atau ruas jalan di BSD itu kan trotoarnya lumayan proper ya. Karena kan emang BSD itu didesain sebagai kota mandiri yang keren lah. Patokannya mungkin luar negeri. Jadi jalanan atau jalur pedestrian atau trotoar itu gede. Lebar-lebar. Ini dari kejauhan Dina udah ngeliat, kok ada orang dia jalannya nggak di trotoar tengah malam. Dia jalan di jalur mobil. Di tengah-tengah. Di pinggir. Oh, di pinggir. Di pinggir tapi agak melebar ke samping. Wajar kan nggak sepi terlalu kan mepet. kalau malam kan. Ya, justru malah harusnya lebih hati-hati dong. Lebih hati-hati dong harusnya tengah malam nih. Mobil pada kencang-kencang, ya kenapa nggak di trotoar gitu? Ini nggak. Dia di pinggir jalan tapi agak menjorok ke tengah. Pokoknya kalau misalnya posisinya ada dua mobil berbarengan, ketabrak nih orang. Ini orang kesenggol sengaja. Udah. Dan dari penampakan dari jauh tuh kelihatannya agak aneh. Menghadap ke belakang apa? Menghadap ke sana. Oh, Jadi mobil searah. Pakaiannya compang-camping, jalannya juga agak terseok-seok. Orang gila kali pikirnya gitu. Dah. Begitu melintas, karena ini posisinya ganggu nih, ini orang yang lagi jalan, otomatis Anton ngambil begini kan, menghindar gitu. Dan reaksinya Dina juga karena ngelihat ada yang menghalangi jalan kan agak kesel. Begitu setelah dilewatin, nggak lama Dina ngelihat ke spion. Pantulannya. Dan alangkah kagetnya Dina. Yang dia lihat, sosok pria yang jalan itu
mukanya rata, Sekilas ya. mukanya rata. Karena kan cuma dengar pantulan mobil berjalan. Iya, karena dia penasaran, dia ngebalikin badan dong. Oh, nengok ke arah belakang. Dia nengok ke arah belakang. Pada saat Dina sudah nengok ke arah belakang, sosok laki-laki itu nggak ada. Nggak ada, udah pasti. Nggak beres. Udah tuh, Dina tuh udah mulai ngerasa, wah ini kayaknya ini mistik nih. Apalagi mulai tuh Dina keinget di ruas jalan itu banyak cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat BSD. Dengan kejadian yang macam-macam ya. Dengan kejadian yang macam-macam dan ada beberapa yang mengakibatkan kecelakaan. Karena tadi yang fokus. Mungkin Panik, bilang fokus panik. takut. Nah, di jalur ruas itu pun banyak terjadi kecelakaan dan ada salah satu rumah kalau nggak salah itu pernah terjadi perampokan dan ada korban jiwa Di sekitar situ. di sekitar situ. Cuman ini gua nggak tahu ya, fenomena ini banyak yang nyangkut pautin sama peristiwa itu, padahal kan belum tentu juga. Iya. Siapa tahu ya mungkin emang ada penunggunya atau apa gitu kan. Nah udah, setelah ngelewatin orang tadi, Dina mulai ngerasa ngeri. Anton nih masih nggak berpikiran kemana-mana, Karena dia nggak ngelihat mungkin. nggak ngeliat juga, dia fokus ke jalan dong. Dia fokus ke jalan. Nah, timbul fenomena aneh yang ketiga, bau busuk Di dalam mobil. di dalam mobil. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba, dan mungkin gini, kan kita juga mungkin pernah ya kalau misalnya freon kotor atau apa, kan keluar bau nggak sedap kan. Tapi bukan bau busuk. Nah ini bau busuknya itu nyantar kayak bener-bener ada bangkai di dalam mobil. Kebayang. Refleks mereka berdua ngebuka kaca jendela. Tapi begitu dibuka jendelanya, malah bau busuknya nambah nyantar. Berarti dari luar mungkin. Dari luar kali ya. Dari luar mereka pikir begitu. Ah udah deh, biarin dia tutup aja. Ditutup, akhirnya mereka bertahan dengan kondisi daripada tambah bau kan. Bertahan aja dulu, Dina begini aja. Nah, setelah fenomena yang ketiga itu, fenomena yang keempat, ini cuma Dina yang lihat. Lagi-lagi Dina yang lihat. Si Ini Anton cuma enggak. Dina yang lihat. Enggak, kalau yang laki-laki yang kedua itu, Dari belakang si Anton lihat. Anton lihat, cuman dia nggak nengok ke belakang pada saat setelah disalib kan. Ada penampakan dari jauh dia ngelihat nenek-nenek ngebungkuk begitu. Dia posisinya Di itu pinggir jalan? di pinggir jalan, jongkok, ngorek-ngorek tanah. Oh, bukan berdiri ya. Nggak berdiri, jongkok, ngorek-ngorek tanah. Jongkok, ngorek-ngorek tanah, rambutnya putih berantakan begitu. Penampakannya kembali kayak orang gila. Sekilas kalau kita nggak tegesin gitu, mungkin ODGJ. ODGJ kali gitu. Tapi pas begitu dilewatin, ngelihat, baru kelihatan lagi penampakannya sama kembali kayak yang tadi. Nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya. Makin histeris dong Dina. Dina pada saat Anton nggak sadar. nggak sadar. Nah, waktu Dina mau cerita ke Anton, setelah sepersekian detik dia lihat penampakan itu nenek dengan wajah yang rata, dia mau cerita ke Anton, bang, barusan ini segala macam. Dia nggak keburu karena pada saat dia nengok ke arah Anton, Anton udah kayak nge-freeze gitu, terus suaranya kayak ngorok gitu. Pingsan tadi. Enggak, dia tuh gini, dia nge-steal gini tapi ngorok. Oh. Kayak Karena mungkin dicekek. kalau dibilang dicekek nggak mungkin ngeluarin suara karena kan kesumbat ininya kan, rongga pernapasannya. Kayak orang ngorok, kalau menurut deskripsinya Dina, kayak orang ngoroknya sekarat. Nah, dia mulai panik dong karena abangnya nih kayak lose control pada saat dia ngeliat kondisi seperti itu. Dia ini mobil udah mulai nggak kekontrol nih sama Anton. Dia panik, dia kelabakan juga ngelihat. Begitu kedua kali dia ngelihat balik ke arah Anton, kan dia udah mulai panik nih. Dia nyari apa segala macam buat apa yang kira-kira bisa dia lakuin. Yang namanya perempuan kadang-kadang panik, nggak tahu kan dia sendiri mau ngapain. Kedua kali dia nengok ke arah Anton. Ini yang gue bilang fenomena yang serem sih Nyot.
Jadi ternyata di posisi belakang joknya Anton itu ada sosok perempuan, wujudnya hitam semua. Pasti sebaju-bajunya itu. Sebaju-bajunya hitam, rambut hitam, muka hitam, bajunya ini pokoknya penampakannya semua hitam. Itu posisinya lagi nutupin mata Anton. Kebayang nggak lo? Yang dilihat oleh si Dina. Yang dilihat sama Dina gitu. Nah, pas begitu akhirnya dia kontak mata dengan makhluk itu cuman ketawa ngeliatin Dina. Nyengir ketawa. Nyengir ngeliatin Dina. Pada saat itu Anton nabrak akhirnya. Karena pandangannya ditutupin. Nah, setelah kejadian itu, Dina cuma tersadar setelah dia bangun, dua-duanya ada di rumah sakit. Tapi selamat ya mereka. Dua-duanya alhamdulillah selamat, cuman mobilnya aja nggak selamat. Berarti kecelakaan tunggal. Itu kecelakaan tunggal. Jadi posisi mobilnya itu nabrak, kan lo tau di jalur itu yang tengahnya ada kali, tau lah ya, kayaknya tau di mana. Kali begini kan? Iya, ada kali, kan itu ada jembatan-jembatannya, nabrak salah satu jembatan itu. Jadi dia arahnya ke kanan. Biasanya kalau yang limbung itu masuk ke kali itu. Iya. Paling analisa masyarakat setempat ngantuk. Iya kan? Iya. Biasanya analisanya ya ngantuk gitu. Tapi permasalahannya ini ada saksi. Ada Dina yang nyaksiin fenomena itu. Yang dia coba menjelaskan ke orang tuanya pun malah kamu itu cuma halusinasi kali, kecapean apa segala macam. Abang kamu juga mungkin pulang malam udah dini hari kan? Sudah dini hari. Sementara fenomena cerita di jalur ruas itu yang gua nggak bakalan sebutin jalannya yang mana, itu bahkan gua sempet dengar juga di kalau nggak salah cerita horor salah satu radio lah. Kejadiannya gua nggak dengar juga pada saat gua lewat situ. Sialan asli dah. Jadi gue lagi lewat jalur itu malam-malam, gue nyetel radio nggak terlalu malam sih, jam 9, jam 10 lah. Ada yang testimoni, ceritain cerita horor, fenomena yang ada di jalur itu. Yang lu lewatin. Yang gue lewatin. Kan, ya gue juga, kalaupun gue nggak penakut, orangnya kalau ditakut-takutin, kalau ditakut-takutin ke bawah suasana. Iya. Gitu. Dan penampakannya di situ emang variatif. Berarti banyak isinya. Banyak isinya. Ada yang poci, ada yang mbak kun-kun, ada yang makhluk besar, macem-macem. Menurut testimoni beberapa orang yang pernah mengalami gangguan supranatural di ruas jalur itu. Sampai kalau nggak salah ada yang sempat naik juga di channel YouTube-nya siapa gitu, testingnya driver Grab. Motor, itu juga mobil. Mobil. Taksi online, sorry. Ya, taksi online. Itu kalau nggak salah di ruas jalur itu juga. Nah, posisi jalur itu nggak jauh dari mall yang terbengkalai. Oh, mall situ. Iya, nggak jauh tuh jaraknya ya. Kalau dari mall itu mungkin sekitar belokan ke jalur itu sekitar 2-3 kilo lah. Gitunya. Gua nggak lewat situ. Salah ya gue cerita beginian ya. Gua nggak lewat situ. Karena biasanya lu pulang lewat situ juga. Enggak, nggak pernah dong. Yakin nggak pernah? Enggak lah. Masa sih? Enggak kan nih arah seberang sana. Oh iya. Biar lebih dekat lah Alam Sutra aja ya. Jadi nggak lewat situ. Anjir. Orang warga yang tahu. Kayaknya jalan itu deh masih gitu. Karena kan itu emang salah satu jalur penghubung antara wilayah Tangsel lainnya menuju ke BSD kan? Iya. Itu. Kabupaten Tangerang. Iya, dan lumayan banyak yang lewat situ kalau tengah malam. Ya maksudnya, ya karena emang jalur penghubung antara BSD sama Kabupaten Tangerang, jadi ya banyak loh yang lalu lalang di situ. Itu sepi banget itu. Sepi karena jalannya gede sih. Coba kalau kita ngomongnya jalanan satu jalur, ya sepi juga sih. Sepi juga sih. Emang itu spooky banget. Karena kan ada, wah kalau gue sebutin lagi ntar spesifik ketahuan ya, jangan ya? Jangan. Ya udah sampai di sini aja.
Jadi Nggak, gitu. ntar dulu, siapa tuh mereka juga ada yang pernah ngalamin di lokasi kejadian. Buat warga BSD dan sekitarnya. Anjir. Atau pengguna jalan yang melintas di situ. Iya. Nggak mesti warganya kan. Warga Tangsel yang suka lewat situ. Lewat mana coba? Ya itu. Ya itu. Cari tahu aja sendiri gitu. Itu buat lebih berhati-hati karena gini, di luar itu memang punya fenomena gaib yang terjadi di ruas jalur itu. Emang jalur itu kan panjang dan gelap. Gelap. Padahal ada lampu ya, tapi gelap. Padahal ada lampu. Entah kenapa kok gelap gitu. Sementara kalau wilayah BSD bagian sana kok malah terang gitu. Itu adalah salah satu sisi jalan, sebelah kiri itu hutan. Oh, Sekalian aja. tuh ya. Gue udah ditutup-tutupin, udah disapu-sapuin, dibacain. Bisa di-cut. Itu entah kenapa gelap gitu. Jadi emang suasananya meskipun Adalah terkesan temaram perkotaan sih ya. Iya, maksudnya BSD itu kan terkesannya perkotaan nggak kampung gitu kan. Cuman di daerah situ tuh spooky banget yang kita rasain. Jadi kayak ngerasa lu Sebenarnya sih enggak, begitu lu ceritain gue baru ngerasain aja spooky juga sih. gini deh. Lu kalau someday lewat situ lagi, nggak terlalu malam deh biar lu agak berani, nggak usah terlalu malam. Lu pasti kalau lewat situ kayak berasa ada yang merhatiin. Biasanya sih enggak, tapi setelah lu ngomong kayaknya Bener dah. Pasti kayak berasa, gue ada yang merhatiin ya, gitu. Kayak ada sebuah entitas yang besar gitu di situ, mengamati lu gitu. Rasanya gitu sih kalau gue setiap lewat situ. Cuman karena gue orangnya lempeng-lempeng aja, ya udah jalan-jalan aja kan gue mau pulang gitu. Atau gue mau cari nafkah gitu aja makan pikiran gue. ya gue sih karena ngerasa itu jalan gede ya. Jauh pikiran gua nggak pernah berpikir tentang hal yang kayak gitu. Kecuali emang itu jalan rimbun, gelap, sepi penghuni ya, sepi penduduk. Ya Baru gua penghuni tahu. kan itu banyak sebenarnya. Tapi agak dalam ya. Iya. Kalau lu minta tolong juga gak ada yang denger tuh. Kedengeran juga nggak mau nolongin. Iya. Apaan sih itu pasti gitu. Orang jauh ke depannya. Jadi karena emang apa ya? Di situ gelap juga, jalanannya panjang, riskan kalau orang yang pulang tengah malam itu ngantuk. Wajar juga sih. Entah memang kalau orang yang percaya sama fenomena apa namanya arwah yang terperangkap di sebuah tempat misalnya, ya karena banyak kejadian kecelakaan yang sampai meninggal juga soalnya di situ. Itu kan peristiwa alam. Betul, itu kan fenomena alam. Ya meskipun ada mungkin tindakan-tindakan dari mereka untuk membersihkan atau apa gitu. Ya, Tapi kan, antisipasi lah. tapi kan itu suatu hal yang di luar jangkauan manusia ya menurut gue ya. Kayak prosesi ruqyah dan segala macam kan bukan kita yang melakukan tindakan langsung, tapi kita memohon untuk Tuhan bisa membersihkan tempat tertentu atau orang dari gangguan makhluk Ikhtiar halus. lah intinya. Ikhtiar. Gitu. Oke guys, Oke, buat kalian warga seputaran BSD balik lagi ke situ. yang pernah punya pengalaman mistik, coba tolong komentar juga. Jangan-jangan pengalamannya sama seperti yang teman gue alamin, atau mungkin ada di spot-spot lain, silahkan cerita. Siapa tahu kalau punya cerita lebih detail, lebih lengkap, di email ke kita, bisa kita bacain di next episode. Sekian dulu episode OTT kali ini, sampai ketemu di next episode. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next episode. Cus!